jadi gini ya. Singkatnya, setelah saya dalami martabat 7, ini kan sebetulnya ilmu kepemimpinan, sebetulnya, ya, ilmu kepemimpinan, ilmu bernegara yang memperhamba demokrasi, ilmu kemasyarakatan, dan juga ilmu agama. Oleh karena itu, kalau kita martabat 7 kan pertama agama. Oke ya, setelah agama baru kita bicara negeri, tata negara, bangsa dan negara. Baru kita bicara masyarakat, baru kita bicara wilayah. Oke ya, coba digaris sebagaimanapun pasti di arena itu. Oleh karenanya maka ini sebetulnya inti martabat 7 itu kan sebetulnya mindset masyarakat yang harus mengagungkan agama di atas segala. Ya, segalanya di bawah agama itu adalah negara. Di dalam negara itu adalah komunitas dan alam lingkungannya. Sempurna kan? Oleh karena punya guru 3 yang menginspirasi saya sebetulnya. Punya guru 3. Orang bagaimana barang ini mempengaruhi saya dalam memimpin Wakatobi. Dari martabat 7 itu pencarian saya pertama Profesor Wadasan, salah seorang ahli community development dari Jepang. Dan saya bersama dia kurang lebih 10 tahun. Bagaimana merancang pengembangan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah Profesor Otto Sammer, guru saya ketika sekolah di Sloan School, Business Sloan School di Massachusetts Institute of Technology di Boston, Amerika, selama 1,5 tahun. Saya sekolah selama jadi bupati, saya sekolah juga. Ya, di situ saya diajari. Di Wakatobi itu Anda rancang untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan kau pemimpinnya. Oke ya? Jadi arogansi saya sebagai pemimpin harus ditiadakan. Inti APBD itu bagaimana lari kepada kesejahteraan masyarakat. Bukan kesejahteraan. Oh bukan. Makanya mohon maaf ini pemilihan kan banyak melarikan mencari pemimpinnya, kadang-kadang ego pemimpinnya. Oke, satu. Itu satu paket dari guru saya namanya Wadasa. Ini spirit dari martabat 7 saya coba terjemahkannya. Yang kedua namanya teori U. Apa itu teori U? Teori U yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa martabat 7 atau kesufian lah kira-kira kalau kita muslim, ya, learning, downloading, seeing, sensing, presencing, baru kita bicara fungsi manajemen. Apa artinya? Anda harus melewati masa satu pemahaman syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Baru kita bicara rahasia, itu makhluk Tuhan. Baru kita bicara fungsi manajemen. Oke? Kenapa banyak pelajaran di perguruan tinggi itu sepi? Fungsi manajemen kan planning, activity, control, bla bla bla. Ini kan harus duduk pada manusia yang inner bagus dengan syariat, tarekat, hakikat, marifat. Dan ini saya ajarkan masif, mulai dari eselon 2 sampai pada guru sampai camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang super ini. Baik sahabat-sahabat GSM, di sini kita akan membahas, kita akan reaction istilahnya ya dari video Layusri Journey. Di situ beliau mewawancarai tokoh Sultra Pahugua terkait praktik martabat 7 ala Hugua. Dan ada beberapa percakapan lainnya. Jadi di sini saya tidak ingin, maksud saya tidak mengoreksi dari pemaparan Pahugua, melainkan saya hanya ingin menambahkan dari pemaparan beliau. Jadi sahabat-sahabat GSM, di situ Pahugua bicara terkait martabat 7 dan kemudian berbicara tentang leadership. Nah, di dalam martabat 7 itu
Kan Pak Hugua di situ sudah menjelaskan terkait memang agama itu posisinya tinggi, kemudian masuk dalam negara, kemudian masuk dalam masyarakat. Seperti itu, kemudian secara pribadi-pribadi itu yang dipaparkan oleh Pak Hugua. Namun apa yang disampaikan kepada kami generasi di Sampelawa, kemudian literatur kami yang kami baca, bahwa berbicara tentang martabat 7 itu kita harus mengerti landasan filosofinya dulu. Jadi di dalam martabat 7 itu kan jelas, biar tiada harta asal selamatnya diri, biar hancurnya diri asal selamatnya negeri, kemudian biar hancur negeri asal sarah adat budaya itu masih tetap tegak berdiri, kemudian biar hancur syarat tadi, budaya tadi biar hancur asal agama tetap menjulang tinggi. Jadi tetap spiritualitas itu atau agama itu berada di top level. Nah, di sini menarik. Mari kita coba dari bawah. Biar tiada harta asal selamatnya diri. Nah, di selamat diri di sini artinya orang-orang tua dulu memiliki filosofi di mana cara berpikirnya itu tidak hanya sebatas duniawi, tetapi cara berpikirnya itu adalah sampai ke dimensi ketika mati. Maksudnya mereka mati di sini, jadi apa tindak tanduk yang mereka kerjakan itu, sudah itu nanti yang akan mereka pertanggungjawabkan ketika mati. Jika ditanya oleh misalnya Mukanda Nangkir atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan nanti, mereka sudah ucapkan, saya akan melakukan ini di dunia karena ini A, B, C, D. Dan cara berpikir seperti itu saya temukan juga di buku The 7 Habits of Highly Effective People karangan Stephen R. Covey. Nanti saya akan merujuk ke situ nanti. Pak Hugua tadi kan bicara tentang 3 guru, bicara tentang leadership tadi. Saya juga akan menambahkan saja buku ini juga, buku tentang leadership yang membahas saya coba ambil value, saya ambil nilai-nilai yang ada dalam martabat 7, kemudian coba saya sinkronkan atau combine dengan buku ini. Namun yang harus digarisbawahi, setiap prinsip itu pada dasarnya tidak bertentangan. Prinsip satu dan prinsip satu itu akan selalu ada koneksi hingga mengerucut sampai ke ilahi. Tapi itu soal lain. Kita masuk ke tadi martabat 7 di mana biar hancur diri asal selamat, biar tidak harta asal selamatnya diri. Jadi selamat diri di sini sampai selamat di akhirat. Jadi berpikirnya mereka tuh sampai mati. Coba perhatikan orang-orang tua dulu yang masih memegang toriko itu pasti berpikirnya sampai mati. Dia harus bertanggungjawabkan apa yang tindak tanduk yang dilakukan. Makanya mereka istilahnya tapi dalam mengambil sikap, berbicara. Tapi kalau yang bagi yang masih memiliki pahamu, itu istilahnya pahamu, masih pemahamannya masih sampai ke situ. Kemudian ini sekilas penjelasannya. Kemudian biar hancur diri asal selamatnya negeri. Diri kan berbicara tentang personal, berbicara tentang kemenangan pribadi. Sedangkan berbicara negeri, kita berbicara tentang kemenangan publik, berbicara tentang pribadi-pribadi dalam gabungan pribadi-pribadi dalam skop yang lebih luas. Tentu seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi kita dituntut untuk
memiliki kemanfaatan bagi sesama, artinya kita harus berjiwa sosial. Nah, di dalam jiwa sosial tadi ini, kemudian kita masuk ke tingkatan yang syara tadi, adat istiadat budaya tadi. Sosial ini mau diikat dengan apa? Laku apa supaya mendekatkan kita kepada spiritual. Nah, diikatlah laku-laku ini, diikatlah dalam adat istiadat budaya. Yang tentu adat istiadat budaya ini tidak bertentangan dengan agama. Tidak bertentangan dengan agama. Adapun kita melihat misalnya Buton mengatakan bahwa ajaran animisme atau dinamisme pada zamannya, tetapi itu tetap sudah dimurnikan ketika masuk Islam, sudah dimurnikan. Nah, dibungkuslah dalam adat istiadat tadi, sosial tadi, kemudian diikat dalam kultur sara, adat istiadat yang seperti yang kita lihat saat ini, perkawinan, kelahiran, kematian, semua sudah dibungkus dalam itu, laku itu. Kemudian untuk menuju ke hal yang lebih tinggi, spiritualitas agama ya. Nah, agama dan budaya ini tidak bisa dipertentangkan, karena menurut pemaparan juga Kapital Lao Sukanayao, Bapak Laude Alirman mengatakan pada waktu itu bahwa agama dan budaya itu adalah ibarat telur, kuning telur dengan putih telurnya. Seperti itulah intimnya antara agama dan budaya menurut pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran orang-orang tua dulu. Nah, menurut saya orang-orang tua dulu itu memang orang-orang yang sangat amat pintar. Karena apa? Karena filosofi yang mereka sampaikan itu masih kita bisa terima sampai hari ini. Karena dimensi yang mereka sampaikan atau konsep-konsep mereka yang mereka sampaikan itu sampai ke dimensi apa yang kita sebut hakikat. Gua juga tadi mengatakan bahwa syariat, syariat, hakikat, syariat, tarekat, hakikat dan marifat. Jadi mereka orang tua dulu memiliki pemikiran itu sampai ke hakikat. Akhirnya konsep-konsep yang mereka lakukan itu masih bisa berkorelasi dengan, masih bisa bertransformasi dengan kehidupan modern saat ini. Itu luar biasanya. Beda dengan kita mungkin generasi ini yang saat ini konsepnya dangkal begitu. Dan kenapa bisa dangkal bisa dijelaskan juga di dalam buku Stephen R. Covey, nanti dijelaskan juga nanti, tapi setelah kita bahas martabat 7. Kemudian sahabat-sahabat GSM,